Jika kamu pernah bermain ABC 5 dasar, permainan yang cukup mengasah otak pada masanya, ada satu buah yang selalu disebut namanya jika seseorang mendapat giliran huruf E. Buah ini jarang ada yang tahu. Saya pun nggak tahu bagaimana bentuk buah ini hingga saya dewasa. Nama buah itu adalah enau atau enau. Ada yang tahu? Untuk yang tahu, bagus. Hidupmu sempurna. Tapi buat yang belum tahu, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Banyak yang nggak sadar, tapi sebenarnya kita sering loh ketemu buah enau ini. Biasanya dalam bentuk yang sudah diolah. Dan akan lebih besar kesempatan kamu ketemu buah ini ketika bulan Ramadan. Ada yang tahu kolang-kaling? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kolang-kaling. Jika kamu pikir hanya iklan marjan yang akan sering muncul selama bulan Ramadan, kamu salah. Kolang-kaling ini juga akan lebih sering muncul di bulan Ramadan. Mereka akan tiba-tiba terlihat di mana-mana. Seperti berita tawuran setelah sahur di Manggarai, Depok, dan Bekasi. Pemirsa, hari pertama memasuki bulan suci Ramadan, dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Aren hitam adalah pohon palem yang memproduksi buah enau ini. Tumbuhan palem ini adalah tumbuhan bernilai ekonomi tinggi bagi kebanyakan negara di benua Asia, mulai dari India Timur hingga Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Seperti kebanyakan pohon palem, pohon aren ini adalah pohon kehidupan. Tiap bagiannya sering dimanfaatkan manusia. Getahnya jadi gula, buahnya bisa dimakan, serat dan daunnya sering dimanfaatkan untuk membuat atap rumah, dan batangnya mengandung pati yang dapat diolah menjadi tepung. Tapi bagaimana mengolah aren hitam ini? Dan bagaimana mereka dapat membantu perekonomian manusia? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Aku Patrick Mas, Oyenio, Budi, Om Story, @MLBase on Telegram, Bismillah lulus UTBK, lolos UTBK Amin, Nani, Tiara Emoy, Enji Paci, Netflix murah Shopee, Muhdi Wiki 888, Aksa anaknya ibu, Dila aku sayang kamu, Rahasia, dari Sarip yang nya ditendang, Liora Etel Skincare, Domi Sarah Family, Liora Etel Skincare Premium, Apple Waxing Beauty Studio BSD, Rijal Shockbreaker, Nanang Asamura, Tegar Kunci Inggris, Wahyu Batako, Agus Trapesium, Aqua Bubuk Nahel, anaknya Firdi dan Nadia, Aspatri Seman 1 Godean, Wanwan Suwanwan, Nani, Pemburu Janda Muda, Ja'far Gemoyu Gemoy, Istri Sah Gojo Satoru, Hello Tasya, Roti Cecela Lampung, Roti Cecela Lampung, Roti Cecela Lampung, Beli Baju di Buronanmu, Ikip Siliwangi, Faiz Putra Sirau, Beli Baju di Buronanmu Yuk, PMB Ikip Siliwangi 2023, Tak Oyaki Takoyaki Magelang, Dewi Ana dan Avisena, Farhan Mbappe, Agatha Naisek, Hana Nurdin, Agatha Naisek, Bare Majunun, Wetri, apa kabarmu? Susan Bubuknya Sabian, Fakih Nasih 16, Areta, Bismillah menikah dengan Sekar, Dewata Poles Marmer Bali, Dewata Poles Marmer Bali, Disa Cloud, Disnaker.id, Arnold Suardiningrat, Kupluk Boy, Geraldo Cajo, Pecelele Cak Nur Pandean, Pecelele Cak Nur Padean, Wan Ganteng, Tokone Bule, Tokone Bule, Tokone Bule, suaminya Dora, Kayu Mati, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, ayahnya Rioma A. Zafran, Ciki itu Ricky Master Payoga, Felicia Fadela Fiora, Faisal, De Idris, ayangnya Hutau Uwo, Ryuga Al Ghifari, Bang saya mau nanya, apakah Raul Lemos dan Bape Saudara, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Laster, Kakak Akila dan Teteh Naima, Mamski 95, Kutunggu Janda Mudevi, Syamel Sayang Aisyah, dan Firdi Suka Ceril. Pohon kolang-kaling adalah pohon palem berukuran sedang. Tumbuh hingga ketinggian 20 meter. Dengan batang yang biasanya ditutupi oleh serat dan sisa pangkal dari daun tua yang kasar. Daunnya memiliki panjang sampai 6 meter dan lebar 1,5 meter menyirip, dengan pini yang tiap helainya memiliki panjang 40 hingga 70 cm, serta lebar sekitar 5 cm. Buahnya berbentuk subglobus berdiameter sekitar 7 cm, dengan variasi warna antara hijau, hijau tua, dan hitam. Ini adalah pohon yang menyebar luas di wilayah tropis di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Nama ilmiahnya adalah Arenga pinnata, tapi tiap wilayah menyebut pohon ini dengan banyak nama. Di antaranya aren, aren hitam, enau, arenga, hingga kaung. Ini adalah pohon yang sangat dimanfaatkan di banyak negara di Asia.
Getah atau nira dari pohon ini dipanen untuk penggunaan komersial di Asia Tenggara. Dimasak dan diaduk hingga menjadi gula yang dikenal di India sebagai gur atau gula aren di Indonesia. Selain itu, getah pohon ini juga dikumpulkan dan dijadikan lahang, minuman manis dingin tradisional, atau difermentasi menjadi cuka hingga tuak. Gula Jawa atau gula aren, atau bahasa Inggrisnya jaggery, juga merupakan produk yang paling terkenal dari pohon ini. Gula kasar ini sangat populer di Indonesia dan Filipina. Gula yang diproses secara tradisional dengan direbus hingga menjadi sirup kental yang kemudian dikeringkan. Kulit berserat gelap yang dihasilkan oleh pohon ini juga banyak dimanfaatkan oleh manusia di berbagai negara. Mereka diproduksi menjadi tali, sikat, sapu, atap jerami, atau filter untuk kolam ikan. Bahan ini dikenal sebagai doh di India, ijuk di Indonesia, dan yumot atau cabo negro di Filipina. Menurut penelitian pada relief candi Jawa kuno seperti Borobudur, jenis atap ini dikenal dalam arsitektur vernakular Jawa kuno. Jenis atap ini masih dapat ditemukan hari ini pada beberapa arsitektur tradisional di Indonesia, seperti atap candi di Bali atau rumah gadang di Minangkabau. Daun serta pelepah pohon palem ini dapat digunakan untuk menganyam keranjang, tatakan meja, hingga atap pada rumah tradisional. Batang dari pohon ini dapat diekstrak dan diolah menjadi pati. Di Indonesia, pati yang diekstraksi dari aren sering digunakan sebagai pengganti tepung beras dalam pembuatan mie, kue, dan hidangan lainnya. Sementara, buah yang belum matang sering dikonsumsi di banyak negara di Asia. Di Filipina, buah palem arenga disebut kaong. Sementara di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama kolang-kaling, enau, atau buah atap, dan seringkali dihidangkan menjadi isi makanan penutup segar, seperti kolak, atau menjadi buah kalengan yang biasanya dikemas bersama sirup manis. Tanaman aren memiliki daya adaptasi yang baik terhadap kondisi lahan dan agroklimat, dan menunjukkan toleransi yang tinggi dalam pola tanam campuran, termasuk dengan tanaman kayu. Pohonnya cepat tumbuh karena memiliki akar banyak dan tajuk yang lebat, sehingga tanaman ini sangat cocok untuk dikembangkan pada lahan-lahan marginal. Dan karena mampu tumbuh di tanah yang kurang subur, maka pohon aren sangat cocok untuk konservasi air dan tanah. Di samping itu, tanaman aren menghasilkan biomasa yang besar, baik di atas maupun di dalam tanah, sehingga berperan penting dalam siklus karbon dioksida. Pohon aren yang rindang tidak akan ditebang kecuali mati, sehingga pohon aren menjadi rumah yang ideal bagi berbagai macam organisme dan mendukung keanekaragaman hayati. Pada masyarakat pedesaan, ada cerita mistis yang berkembang dan melibatkan pohon aren ini. Menurut cerita rakyat Sunda, roh halus yang dikenal sebagai Wewe Gombel diketahui bersemayam di pohon palem arenga Pinyata, di mana ia menyimpan dan memelihara anak-anak yang diculiknya. Banyak rakyat tradisional yang mencegah anak-anaknya bermain di kebun aren setelah senja atau maghrib agar tidak diculik oleh Wewe Gombel. Tapi itu dulu, karena di zaman sekarang di mana UU ITE lebih menghantui, diculik Wewe Gombel mungkin lebih baik daripada diculik. Kolang-kaling yang baik adalah kolang-kaling yang bertekstur kenyal, lembut, dan mudah dimakan. Tapi mengolahnya dari mentah menjadi siap makan bukanlah proses yang mudah. Kamu mungkin akan lebih menghargai kolang-kaling setelah tahu rumitnya urutan pengolahannya. Pengolahan buah palem arenga menjadi kolang-kaling adalah proses pengolahan yang cukup unik dan susah, karena butuh teknik khusus dan waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan kolang-kaling yang kenyal dan transparan. Pertama-tama, buah aren yang dipilih adalah buah yang setengah matang. Hanya mata yang terbiasa yang tahu ciri buah aren setengah matang, tapi biasanya warna kulitnya masih hijau segar. Buah setengah matang ini akan dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, kemudian dipisahkan dari tangkainya satu persatu dan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah terpisah dari tangkainya, buah aren kemudian dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan getahnya. Bicara tentang getah aren jika terkena kulit akan sangat gatal. Orang yang mengolah aren biasanya mengolesi kulit mereka dengan tanah, lumpur, pasir, atau minyak goreng,
agar getah aren tidak menempel di kulit. Tapi yang pro biasanya terabas aja. Gatal sedikit tidak mengapa. Anyway, proses pembakaran biasanya dilakukan dengan menumpuk buah di atas bara api hingga buah sedikit hangus. Pada metode lain, buah yang setengah matang akan direbus. Proses ini bertujuan sama dengan pembakaran, yaitu untuk menghilangkan getah. Namun, proses rebus ini lebih banyak digunakan karena resiko gosong yang kecil. Selain itu, proses rebus akan memakan waktu lebih sedikit daripada dibakar. Setelah direbus kurang lebih 1-2 jam lamanya, buah aren diangkat. Beberapa hanya akan mengangkat wadah dan mendiamkannya hingga dingin. Setelah itu, satu persatu buah aren akan dikupas atau dibelah untuk diambil bijinya. Kulit buah kemudian diiris dengan pisau secara hati-hati sehingga inti buah aren akan terlihat. Kemudian buah akan dicongkel, dilepaskan satu persatu, dan dicuci dengan air bersih. Setelah bersih, buah langsung direndam dengan air kapur selama 2 hingga 3 hari. Sebelum direndam, beberapa metode akan menggeprek buah aren agar menjadi gepeng, kemudian direndam. Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan membuat buah aren menjadi lebih besar dan lebih kenyal. Jika warna buah sudah berubah agak transparan, maka kolang-kaling siap untuk dikemas dan dikirimkan ke pasar untuk dijual. Halo semuanya, nih kita mulai panen nih, panen kolang-kaling. Ini kolang-kaling semuanya nih, kolang-kaling yang akan segera dikirim ke kota ini. Karena selalu terendam air, kolang-kaling memiliki kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 93% per 100 gram. Selain itu, kudapan sederhana ini juga mengandung nutrisi lain, seperti protein dan karbohidrat. Tapi kesederhanaan dari penampilannya mungkin tidak sebanding dengan manfaat kesehatan yang dikandungnya. Ada alasan kenapa kolang-kaling banyak beredar ketika bulan Ramadan. Selama berpuasa, pencernaan tubuh kita seringkali tidak bekerja dengan baik. Pada beberapa orang, minggu pertama berpuasa pasti akan mengalami konstipasi, sembelit, atau mules. Kondisi ini tentunya membuat tubuh terasa tidak nyaman selama berpuasa. Untuk mengatasi masalah tersebut, kolang-kaling adalah solusi. Manfaat kolang-kaling dipercaya melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Ini karena kolang-kaling mengandung serat yang cukup tinggi, sehingga masalah kesulitan buang air besar menjadi lancar. Kemudian, tingginya kadar kalsium yang terkandung di dalam kolang-kaling juga sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Kolang-kaling dapat menjadi pengganti susu untuk membantu kesehatan dan menjaga kepadatan tulang. Secara otomatis, kolang-kaling juga bisa membantu mencegah osteoporosis. Untuk orang yang laktose intoleran atau alergi produk susu sapi, kolang-kaling ini bisa banget dijadikan sebagai konsumsi harian untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Untuk kamu yang lagi diet, kolang-kaling sangat cocok buat kamu. Sebab, selain mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi, kolang-kaling juga mengandung gelatin yang dapat menekan nafsu makan. Sehingga buat kamu yang ingin kurus atau ingin makan banyak tapi takut gemuk, kolang-kaling adalah alternatif makanan yang tepat. Tapi bukan kolang-kaling yang manis ya. Kalau kamu lagi diet tapi makan kolang-kaling yang manis, ya sama aja bohong. Gulanya itu loh. Khasiat kolang-kaling juga dapat menyehatkan jantung. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol. Kandungan zat besi dalam kolang-kaling dapat memperkaya komponen hemoglobin. Hemoglobin berfungsi memasok oksigen ke berbagai jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Jika kebutuhan zat besi dalam tubuh tercukupi, maka kita akan terjauhi dari anemia. Banyak juga ya ternyata manfaat dari kolang-kaling. Saya juga nggak nyangka akan sebanyak ini. Tapi tunggu, masih ada lagi. Kolang-kaling dapat mencegah tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Kandungan air dan seratnya juga dilengkapi dengan berbagai macam vitamin dan mineral, seperti zat besi, zinc, kalium, dan kalsium, sehingga dapat membantu mengganti cairan tubuh dan melancarkan proses metabolisme dalam sel tubuh. Masalah persendian juga bisa dicegah dengan mengkonsumsi 100 hingga 200 gram kolang-kaling dalam sehari. Tanpa gula ya. Ini karena kolang-kaling memiliki kandungan zat galaktomanan yang bermanfaat untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit radang sendi. Kemudian, kolang-kaling dapat membantu menstimulasi tubuh untuk memproduksi insulin. Pada penderita diabetes, hormon insulin ini sangat bermanfaat
untuk menjaga agar kadar gula dalam darah tetap stabil. Selain manfaat kolang-kaling untuk kesehatan, kamu yang ingin meremajakan kulit, kandungan kolagen dalam kolang-kaling yang cukup tinggi sangat cocok buat kamu yang mungkin punya masalah dengan kulit dan ingin tampak unyu awet muda. Jadi, meskipun kelihatannya sederhana, kolang-kaling tidak bisa dianggap remeh. Kudapan ini merupakan paket lengkap untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh akan vitamin, mineral, serat, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selagi kamu masih bisa ketemu kolang-kaling, manfaatkanlah sebaik mungkin. Tapi tetap harus diingat, manfaat dari kolang-kaling ini harus dipahami dan dipelajari dengan baik. Konsultasi dengan dokter akan selalu lebih baik daripada coba-coba. Karena banyaknya manfaat dari pohon palem arenga, keberadaan pohon ini sangat membantu perekonomian daerah perkebunan. Perkebunan aren menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Faktanya, salah satu hasil hutan bukan kayu tertinggi adalah aren. Hampir seluruh bagian pohon aren dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari akar, batang, daun, serat, hingga buahnya. Pohon yang dapat tumbuh subur pada ketinggian hingga 1.500 meter di atas permukaan laut ini juga dapat dibudidayakan sebagai tanaman sela dan reboisasi untuk konservasi lahan tanpa menimbulkan persaingan dengan tanaman pangan lainnya. Saat ini, ada 3 varietas aren lokal unggulan, yaitu aren Smulen ST1 dari Bengkulu, aren Parasi Lebak dari Banten, dan aren Genjah Kutim dari Kutai Kartanegara Kaltim. Potensi pasar gula aren semakin besar, bahkan telah banyak diekspor ke berbagai negara. Karena belakangan ini, peminat gula non-glukosa yang dihasilkan dari gula aren lebih tinggi dibandingkan gula glukosa dari tebu. Namun, pendapatan para petani gula aren tidak semanis rasanya. Permasalahan terbesar yang dialami oleh para pengusaha gula aren di berbagai tempat, khususnya di Indonesia, adalah rendahnya harga gula aren. Bahkan dari tahun 2019 hingga saat ini, harga gula aren tidak mengalami kenaikan, hanya sekitar 18.000 hingga 25.000 rupiah. Menurut globalforestwatch.org, 60% pohon aren di dunia terdapat di Indonesia, dengan sentra produksi terbesar meliputi Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Kabupaten Semarang, Kutai Kartanegara, Manado, dan Tomohon, serta beberapa perkebunan kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ironisnya, kebanyakan petani aren harus mendapat bantuan kolektif dari kelompok petani hutan untuk bisa survive. Dari satu pohon, petani biasanya menyadap getah aren dari pagi hingga sore. Hasilnya bervariasi antara 16 hingga 32 liter. Jumlah yang besar. Tapi karena harga jual dalam negeri yang rendah, kebanyakan petani lebih mengandalkan penjualan untuk ekspor. Meskipun terkadang masih kena getok tengkulak yang membeli di bawah harga pasar. Untuk mengakali biaya produksi, petani aren akan mengembangkan sebagian buah dari pohon arennya untuk dipanen sebagai kolang-kaling, yang permintaannya selalu meningkat pada waktu Ramadan dan Idul Fitri. Di Sulawesi Utara dan di beberapa wilayah di Indonesia, nira aren biasanya difermentasi menjadi ciu atau tuak, yaitu semacam miras lokal yang kandungan alkoholnya tinggi, apalagi kalau disimpan selama 1 hingga 2 tahun. Minuman tradisional ini biasanya disajikan dalam kegiatan adat tertentu. Namun karena sering disalahgunakan, minuman tradisional ini pun dilarang peredarannya oleh Pemda setempat yang membuat berbagai program agar penggunaan nira aren untuk miras ini semakin berkurang. Karena tingginya kadar alkohol dalam fermentasi, getah tanaman ini juga dapat diolah menjadi sumber utama biofuel atau bioetanol. Biofuel atau bioetanol dikenal sebagai bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan merupakan sumber energi terbarukan yang menjadi alternatif dari bahan bakar minyak yang dapat habis ketersediaannya. Dengan data ini, para petani aren berharap agar pemerintah lebih melihat dan tidak terlalu menganak emaskan sawit. Para petani aren yakin, jika didukung penuh oleh pemerintah, hasil produksi aren mampu menyaingi sawit atau bahkan produk pertambangan dalam menyumbang pemasukan untuk negara. Semoga video ini dapat menyampaikan pesan dari para petani aren sehingga sampai ke mata dan telinga pemerintah,
supaya petani aren di Indonesia semakin diperhatikan dan didukung keberlangsungannya. Semoga video kali ini memberikan kejelasan tentang kolang-kaling. Semoga teman-teman yang sedang atau berencana akan membeli kolang-kaling setidaknya tahu tentang bagaimana proses pengolahan dan perjuangan para petani aren dalam menghasilkan kudapan simpel yang penuh manfaat gizi ini. Dari kolang-kaling, kita belajar tentang kesederhanaan. Terkadang, untuk menjadi sederhana, harus melewati proses yang luar biasa rumit. Perjuangan dan pengorbanan di dalamnya seringkali tidak sesederhana hasil akhirnya. Untuk sahabat muslim dimanapun kamu berada, selamat menjalankan ibadah kalian di bulan Ramadan. Semoga filosofi kolang-kaling dapat menginspirasi kita dalam menjalani ibadah di bulan suci ini. Semoga segala perjuangan bisa kita lalui dengan cara yang sederhana dan kita menangi dengan kesederhanaan. Asik. Amin. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.